Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan aku Ardan Nurfan. Kali ini kita akan melanjutkan membahas mengenai sinyal. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana cara mengubah sinyal analog ke digital supaya bisa diproses, ditransmisikan, disimpan. Nah, saat ini kita akan membahas rekonstruksinya. Jadi mengembalikan dari sinyal digital ke sinyal analog. Hal tersebut diperlukan soalnya kita sebagai manusia tuh bisa memprosesnya tuh sinyal-sinyal analog. Kita tidak bisa memproses sinyal digital maupun mendengarkan sinyal digital, melihat sinyal digital seperti itu. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, kita akan membahas sinyal reconstruction. Jadi mengembalikan sinyal digital ke sinyal analog. Dalam pemrosesan sinyal sendiri, prosesnya tuh yang pertama ada MT atau message. Biasa kita sebut message, itu dilakukan sampler. Jadi dari sinyal-sinyal analog MT seperti yang di gambar berikut MT. Nah, ini tuh dilakukan sampler. Dilakukan sampler seperti menggunakan ini CT. Pada grafik CT diambil sampel seperti itu. Kemudian menghasilkan sinyal nih ST, yaitu sinyal sampling. Inilah sinyal digital yang sebelumnya kita bahas. Nah, kemudian setelah itu diubah menjadi sinyal analog kembali, yaitu MR atau message. Nah, pemrosesannya itu menggunakan LPV atau low pass filter, sehingga diperoleh MRT. Nantinya diharapkan sama dengan RT sama dengan MT atau sinyal sebelum dilakukan pemrosesan. Nah, selanjutnya dalam pemrosesannya ini kita memanfaatkan transformation Fourier. Nah, dalam MT sendiri dilakukan transformation Fourier menggunakan transformasi Fourier, yaitu band limited. Dari sinyal MT diproses menjadi demikian rupa menggunakan transformasi Fourier dan menghasilkan frekuensi sinyal sebagai berikut. Kemudian begitu pula sinyal samplernya nanti ditransformasikan menggunakan transformasi Fourier menjadi sinyal seperti ini. Nah, dalam LPV sendiri pada kondisi yang ideal, dikatakan ideal, akan menghasilkan frekuensi sinyal seperti ini. Kemudian juga dirumuskan, yaitu HW sama dengan MR omega per S omega. Nah, ini kalau kita turunkan menjadi H omega dikali S omega sama dengan MR omega. Nah, nanti harapannya ketika sinyal berhasil diubah ke analog, MR omega ini sama dengan hasil dari transformasi Fourier message awalnya seperti ini. Jadi nanti jika digambarkan dalam grafik seharusnya sama. Nah, perkaliannya ini akan kita gambarkan saja supaya mudah. Ini grafik dari kondisi ideal LPV, kita tuliskan di sini. Seperti ini. Nah, kita lihat di sini itu, di sini ada frekuensi maksimum. Kemudian di sini ada frekuensi C dari LPV atau biasa kita sebut frekuensi cut off. Kemudian di sini frekuensi sampling. Lalu di sini ini merupakan omega, frekuensi sampling dikurangi frekuensi maksimum. Nah, dapat kita turunkan omega C frekuensi cut off kurang dari omega
S dikurangi omega M, tetapi lebih dari omega M, seperti itu. Kemudian jika kita lihat lagi, omega S dikurangi omega M ini selalu lebih dari omega M. Jika kita pindahkan ruas, omega S selalu lebih dari 2 omega M. Nah, ini jika kita lihat pada materi sebelumnya, ini merupakan dari Nyquist theorem. Nah, itu asalnya Nyquist theorem. Jadi, frekuensi yang kita sampling harus 2 kali dari frekuensi gelombang analog aslinya, seperti itu. Nah, dari grafik ini jika kita kalikan, maka akan menghasilkan grafik berikut. Nah, ini kan awalnya 0. Di sini 0. Nah, kemudian ini ketika min omega C. Ini omega C, min omega C. Itu masih 0. Jadi kan ini 0 tak hingga dikali ini masih 0. Ini kemudian ini akan hingga ke min omega M. Ketika min omega M ini mulai ada nilai min omega M, nilai naik hingga ini pada titik 1 per TS untuk frekuensi S omeganya. Jadi naik, kemudian ini turun lagi hingga omega M lagi, omega M, dan akan kembali 0 lagi. Nah, ini M R omega, sehingga kita peroleh omega C, kita peroleh dari transformasi Fourier sinyal reconstruction ini akan sama dengan transformasi Fourier sinyal awalnya, seperti itu. Lalu kita dapatkan pada kasus ini yaitu omega C kurang dari omega S dikurangi omega M, dan omega C lebih dari omega M. Nah, ini akan kita pecah satu-satu. Omega C kurang dari omega S dikurangi omega M, kemudian omega C lebih dari omega M. Nah, ini mengharuskan, ini sifatnya dan mengharuskan keduanya, seperti itu. Lalu bagaimana jika kita balik? Misal kita tulis di bawah, omega C nya lebih dari omega S dikurangi omega M, dan omega C kurang dari omega M. Nah, dari hasil pemecahan ini jika kita gambarkan satu persatu, maka akan menghasilkan grafik seperti ini. Misal yang omega C lebih dari omega S dikurangi omega M, maka seperti ini. Ini omega C. Nah, maka akan diperoleh ada grafik seperti ini. Ini berbeda dengan frekuensi transformasi Fourier pada message awalnya. Kemudian lagi jika omega C kurang dari omega M, omega C kurang dari omega M, sini omega C. Nah, ini maka di sisinya nggak ada, ini tidak ada. Jadi gambarnya seperti ini. Seperti itu. Lalu
bagaimana jika omega C sama dengan omega S dikurangi omega M. Jadi di sini. Jadi di sini yang titik. Nah, ini tentu masih sama. Nanti gambarnya juga masih sama, tepat seperti ini. Nah, lalu gimana kalau omega C sama dengan omega M? Seperti ini. Nah, ini juga masih tetap sama kan? Seperti ini di sini. Di highlight ya. Ini titik segini masih sama. Gitu. Mungkin kesimpulannya yaitu jadi pada proses pengubahan sinyal dari digital ke analog itu membutuhkan transformasi Fourier, di mana message reconstruction-nya itu diharapkan sama dengan message aslinya. Begitu pula message transformasi Fourier recovery diharapkan sama dengan message transformasi Fourier message aslinya dengan menggunakan low pass filter. Seperti itu. Jadi kita juga membuktikan bahwa frekuensi sampel harus lebih besar dari frekuensi asalnya. Kemudian omega C atau frekuensi cut off di sini harus kurang dari sama dengan frekuensi sampel dikurangi frekuensi maksimum dan lebih dari atau sama dengan frekuensi maksimumnya. Nah, sekian dari saya pembahasan kita mengenai sinyal reconstruction. Banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih.